Halo Leo dan juga Crosswatcher, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Haji. Kembali lagi saya bakal membacakan zodiak Leo, dan ini berarti zodiak yang kelima ya. Tidak menutup kemungkinan buat Crosswatcher di luar Leo bisa mendengarkan video ini, karena siapa tahu nanti berhubungan juga dengan kamu. Jadi tidak ada salahnya selain Leo juga bisa menonton video ini sampai dengan selesai. Teman-teman Leo, kita akan melihat secara sederhana karena saya bakal buka 5 kartu aja. Simple, padat, berisi. Oke, jadi kita akan membaca. Ada pesan-pesan apakah dari alam semesta buat Leo? Karena bagaimanapun juga selalu saya katakan bahwa kita selalu membutuhkan semacam panduan, bimbingan, ya, entah itu isyarat dari alam semesta, entah itu juga mungkin petunjuk dari Tuhan, yang terkadang bisa lewat apapun juga, bisa lewat hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menduga sama sekali. So, adalah menjadi penting sekali ketika kita mengerti tanda-tanda, mengerti akan adanya suatu hal yang harus kita pahami, dan ternyata itu bisa menjadi sebuah petunjuk bagi kita, ya, terutama buat kamu yang mungkin sedang bingung ambil keputusan. Tentu kita membutuhkan sesuatu yang pertimbangan-pertimbangan yang tentunya tepat gitu kan, karena dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan adalah hal yang bijaksana. Setidaknya bisa untuk meminimalisir risiko-risiko atau kemungkinan-kemungkinan terburuk sehingga tidak terlalu jelek, tidak terlalu jauh dari yang kita harapkan. Oke, teman-teman Leo, semoga dengan bacaan ini saya bisa membantu teman-teman Leo dan juga sahabat jiwaku untuk menangkap sesuatu, ya, karena dalam bacaan ini melalui kartu tarot ini tentunya nanti kita akan memberikan sinyal-sinyal semua sebacakan dari kehidupan kamu, asmara, karir, keuangan dan sebagainya. Semoga nanti bisa kita baca dengan dengan resonate gitu kan, karena sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah bersifat general reading ya. So, tidak semuanya bakalan resonate, tidak semuanya bakalan pas. Tapi jangan khawatir, kalau kamu pengen pas, resonate, maksimal, dan sesuai banget dengan energi kamu, silahkan kamu bisa melakukan personal reading ya. Dan teman-teman, video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton, kapanpun kamu dengerin, ini masih berlaku. Leo, kita langsung aja simak, kita lihat lagi. Dan kita shuffle dulu kartunya. Leo, dan juga Crosswatcher, pesan-pesan apa saja yang muncul buat kamu pada kesempatan kali ini. Kita akan baca secara detail hal-hal apa saja yang mungkin bisa dijadikan sebagai panduan buat kamu, karena kita tahu bahwa kehidupan ini benar-benar penuh dengan dinamika gitu ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga muncul. Apa yang sudah kita rencanakan bisa jadi meleset dari yang sudah kita rencanakan. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur bahwa dengan segala macam kehidupan, segala macam kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah hal yang sangat luar biasa buat kita syukuri ya. Kadang-kadang kita lupa hal-hal kecil, kita abaikan, kita lupakan. Padahal ketika kita bisa bersyukur senantiasa, ada kenikmatan yang sangat luar biasa yang dilipat gandakan di situ, ya. Sehingga tanpa kita sadari kita selalu menemukan kebaikan-kebaikan, selalu menemukan hal-hal yang tentunya bisa memperbaiki diri kita setiap saat. King of Pentacles keluar pertama, dan kemudian disusul The Hierophant. Teman-teman, seperti biasa kamu boleh usul tentang topik-topik atau tema-tema yang pengen diangkat apa. Barangkali kamu juga punya suatu masalah yang pengen dipecahkan ya, pengen di sharingkan di sini, dan kemudian kita berikan semacam advice, saran, atau juga hal-hal yang bisa membantu kamu, membantu kesulitan-kesulitan kamu juga. Oke. Oke.
Yes, langsung aja teman-teman. Di sini sudah keluar ada King of Pentacles, ada the Hierophant, ada the Moon, the Devil, ada juga the Ten of Pentacles. Teman-teman, dari sisi kehidupan saya akan melihat kamu di sini sepertinya sedang berfokus banget pada finansial, berfokus pada materi. Di sisi lain kamu juga ada semacam tanda atau warning, ini juga buat antisipasi bahwa ada energi-energi buruk yang menyertai kamu saat ini, hal-hal yang berhubungan juga mungkin dengan asmara dan pekerjaan kamu atau keuangan kamu juga. Teman-teman, dari sisi yang saya lihat di sini, kamu sekarang lagi fokus dan konsentrasi banget di masalah finansial gitu ya. Di masalah pekerjaan kamu sepertinya juga sudah cukup settle juga. Artinya di masalah pekerjaan kamu sudah memiliki kemapanan yang cukup bagus gitu loh. Tetapi di situ, di lingkungan pekerjaan kamu, sepertinya saya melihat juga di sini ada semacam gangguan-gangguan internal. Ada sesuatu yang mengganggu kamu secara internal. Artinya itu datang dari rekan-rekan kerja kamu, atau tim kerja kamu, atau dalam satu lingkup kerja kamu juga. Di situ ada orang-orang yang sepertinya saya melihat di sini bahwa ada orang yang katakanlah di depan baik, tetapi di belakang suka ngerasanin gitu ya, suka ngebicarain, suka ngomongin kita dan sebagainya. Dan di situ saya melihat Leo, ada beberapa orang yang di situ memang sedikit apa ya, bisa dibilang bikin nggak nyaman gitu loh, bikin nggak nyaman. Nah, di situ ada semacam persaingan kerja juga, ada kecemburuan sosial juga di situ. Dan saya melihat itu adalah orang-orang yang tidak jauh dari kamu, atau bahkan itu adalah orang-orang yang ada di lingkungan kerja kamu. Bisa dalam satu atap ya, orang-orang tersebut berada dalam satu atap. Tetapi di sini saya melihat bahwa kamu apa ya, bisa dikatakan karena Leo ini kan orangnya cukup blak-blakan ya, cukup blak-blakan, terus keras kepala juga, terus teguh dengan pendirian. Jadi hal-hal yang sepertinya sedikit mengganggu kamu di situ, kamu bisa mengantisipasinya, bisa mengatasinya. Jadi kamu bisa cover semuanya. Walaupun kadang kamu ngerasa terganggu, tetapi di sini ada tugas atau hal yang harus kamu fokuskan, yaitu adalah berfokus pada perbaikan finansial. Karena di sini ini meliputi finansial dan juga karir. Artinya, kalau kamu sampai terganggu dengan situasi dan kondisi di sekitar kamu, tentunya itu akan berpengaruh pada finansial kamu atau juga karir kamu. Di masa-masa seperti sekarang ini, banyak orang yang di luar sana kesulitan gitu kan, pekerjaannya hilang dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya melihat kamu itu di sini masih bagus karena kamu masih settle dengan pekerjaan kamu. Ya, satu sisi seperti itu. Nah, ada semacam apa ya, tanda bahwa alam semesta mengirimkan sinyal bahwa di situ, atau mengirimkan pesan bahwa di situ kamu ada sesuatu yang harus kamu waspadai gitu kan. Dan ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang dekat kamu. Jadi mereka itu sepertinya sedang apa ya, memfokuskan ke kamu banget. Ada sesuatu yang membuat dia tuh ngerasa kayak cemburu sosial. Jadi di situ keluar apa namanya, situasi dan kondisi yang pada akhirnya mengarah kepada like and dislike, antara suka dan tidak suka. Nah, itu biasa terjadi dalam satu lingkungan kerja, emang seringkali terjadi seperti itu. Untuk Leo sendiri, saya melihat kamu cukup bisa mengatasi semuanya, bisa cover semuanya. Walaupun sekali lagi kadang-kadang merasa risih dan gak nyaman. Oke, ada gangguan-gangguan yang memang mengarah kepada, di sini kan kamu fokus ke finansial nih. Jadi kamu sedang kepengen banget memperbaiki keadaan kamu, karena kamu punya target-target atau sesuatu yang pengen kamu beli. Misalnya seperti kendaraan, atau mungkin rumah, atau bahkan mungkin hal-hal yang mungkin tidak terlalu besar ya. Kalau kendaraan, rumah itu kan mungkin besar. Ya mungkin lebih kepada mencukupi kebutuhan kamu sendiri ya, untuk hari-hari kamu, untuk kebutuhan kamu, itu paling tidak tercover. Nah, kalau sudah tercover, tentunya tidak menutup kemungkinan kamu bisa langsung beranjak kepada level yang lebih tinggi, seperti kamu pengen beli motor, mobil, atau mungkin bahkan rumah dan sebagainya seperti itu. Dari beberapa hal di sini saya ngelihat sih perkembangan Leo ke depan bakalan bagus ya, karena apa? Kamu benar-benar bisa fokus, benar-benar bisa mengantisipasi situasi ini, dan bisa mengabaikan orang-orang yang memang tidak penting untuk dipikirin.
Ya, sekali lagi, orang-orang yang tidak penting untuk buat dipikirin. Karena kalau kamu terjebak ke dalam emosi-emosi sesaat, kepancing oleh keadaan itu, justru itu akan membuat kamu kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus kamu. Nah, sementara pekerjaan yang sedang kamu tangani sekarang ini, sesuatu, tanggung jawab, deadline, atau mungkin kejar target yang harus kamu lakukan, sehingga tidak terganggu ketika kamu bisa fokus, bisa mengabaikan atau memilih hal mana yang perlu kamu pikirkan dan mana yang harus kamu rilis atau kamu buang. Dari sisi pekerjaan, sejauh ini kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan yang memang sebetulnya kurang begitu nyaman buat kamu. Itu sih. Jadi kalau secara singkat saya melihat bahwa nanti perkembangan berikutnya finansial kamu akan lebih bagus dan semakin lebih baik lagi. Dari sisi asmara, saya melihat juga di sini ada semacam sesuatu yang harus kamu waspadai. Nah, sesuatu itu tentunya datang dari pasangan kamu sendiri. Di sini pasangan kamu sepertinya ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada, sebut saja semacam ketidakjujuran gitu loh. Tapi saya tidak katakan bahwa ini adalah kebohongan ya, jangan langsung ngejudge seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang memang harus kamu waspadai, karena saya melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Nah, sesuatu yang disembunyikan itu adalah sesuatu yang bersifat prinsip banget gitu kan, karena saya melihat di sini ada kayak semacam bahaya yang tersembunyi atau yang mengancam terhadap Leo. Di masalah asmara, kamu cenderung sering mengalami mispersepsi, kamu sering mengalami cekcok yang kadang-kadang bikin kamu bete, sementara kamu harus fokus pekerjaan dan sebagainya, kejar target. Tapi satu sisi pasangan kamu di sini justru kadang-kadang terasa mengganggu gitu kan, mengganggu, menyita pikiran, menyita waktu dan sebagainya, ya. Dan sepertinya kamu sudah mencoba memberikan pengertian kepada pasangan kamu itu. Tapi di situ saya melihat bahwa pasangan kamu itu masih yang nurutin egonya dan kurang bisa mengerti dan memahami situasi dan kondisi kamu, sehingga di sini kamu ngerasa kayak terbebani dan stres dengan pasangan kamu juga, dan itu berimbas pada pekerjaan kamu juga karena semuanya saling terkait gitu loh. Nah, sebenarnya sahabat pasangan kamu ini ya, bukan sahabat tapi pasangan kamu ini harus sering-sering diberikan pengertian gitu loh. Meskipun saya tahu ini nggak gampang, tapi setidaknya kamu harus telaten memberikan perhatian dan kamu lakukan semuanya itu dengan keterbukaan, kejujuran dan sebagainya. Saya yakin ketika kamu bermodalkan kejujuran, ya, loyalitas kamu, kesetiaan kamu, dan kamu bisa dibilang belak-belakan, nggak ada sesuatu yang disembunyikan, ini aman, ya, aman. Artinya aman bagi pasangan kamu dan aman bagi hubungan kamu dengan pasangan kamu juga gitu loh. Karena kalau misalnya kamu di sini terlalu banyak menyembunyikan sesuatu, banyak ketidakjujuran, maka sudah otomatis nanti itu akan berpengaruh. Jangan lupa ya bahwa hukum karma ini berlaku. Jadi kalau kita kepengen pasangan kita itu setia, ya paling tidak kita harus memulai dengan cara yang sama. Kita juga harus setia. Kurang lebih hukum imbal baliknya seperti itu, hukum tabur tuainya seperti itu, karena bagaimanapun ada karma dan karma itu bekerja, karma itu tidak pernah tidur. Artinya karma itu berhubungan dengan sistem yang diatur oleh Tuhan dan juga sistem yang ada di alam semesta, bahwa hukum karma dalam bentuk karma bagus maupun tidak semuanya akan berlaku ya. Jadi rumusnya adalah hukum tabur tuai. Ketika kamu melakukan kebaikan-kebaikan, kamu menanamkan kebaikan, pasti otomatis akan menuai kebaikan juga. Tetapi juga kadang-kadang tidak menutup kemungkinan kamu sudah berbuat baik, bagus, tapi ternyata pasangan kamu tidak bisa melakukan hal yang sama. Itu artinya bahwa itu juga petunjuk dari Tuhan, gitu loh. Petunjuk dari Tuhan. Maka jangan kemudian terus menyalahkan keadaan dan sebagainya, tapi kamu harus bersyukur karena itu adalah hal penting. Justru lebih baik kamu tahu kejelekan pasangan kamu lebih cepat daripada sudah terlambat ke nanti-nantinya, gitu loh. Jadi intinya untuk Leo, saya melihat di sini kamu memang harus waspada dan juga ada energi-energi yang harus kamu rilis ya. Karena saya menangkap Leo
ini energi bisa vice versa ya teman-teman ya, bisa kebalik-balik atau kebolak-balik. Jadi yang saya bacakan ini mungkin bisa jadi buat kamu, atau bisa jadi ternyata sebaliknya, justru pasangan kamu yang merasakan apa yang saya bacakan ini. Gitu ya. Jadi secara hubungan kamu dengan dia itu sama-sama sih sebetulnya, sama-sama punya orientasi yang bagus, maju untuk berkembang gitu loh. Bahwa ke depan nanti someday kamu bisa naik ke level yang lebih tinggi, kamu bisa menikah dan sebagainya. Ini buat yang belum menikah loh ya. Tapi di sisi lain banyak Leo yang sudah menikah juga gitu loh. Jadi yang pertama dulu deh, buat yang sudah menikah itu tadi ya. Jadi saya bilang bahwa kamu harus banyak-banyak komunikasi dengan pasangan kamu. Yang sudah menikah pun juga sama gitu loh. Jadi ada beberapa dasar-dasar yang sama yang harus dilakukan antara yang sudah menikah dan yang belum. Karena bagaimanapun aturan alam semesta itu kan tidak bisa diganggu-gugat gitu kan. Jadi saya pikir di sini komunikasi yang baik akan membantu kamu untuk menemukan hal-hal baik. Dan energi positif yang kamu miliki pun bisa berpengaruh kepada hubungan kamu juga. Jadi sekali lagi, nggak usah terlalu mengkhawatirkan apapun ketika kamu bersikap baik, menjaga diri, menjaga hati dan semuanya, saya yakin akan berdampak kepada pasangan kamu juga. Karena di sini saya melihat kamu sudah cukup mantap dengan pasangan kamu ini, meskipun ada sesuatu yang saya katakan tadi harus kamu waspadai, gitu kan. Bagaimanapun kewaspadaan itu perlu, meskipun itu juga sama pasangan kita. Karena ada orang bilang gitu ya, jangan mempercaya 100%, sisihkan ruang berapa persen untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Ada benernya gitu kan, tetapi juga jangan sampai hal itu membuat kamu itu suudzon, overthinking, negative thinking dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman Leo, saya melihat di sini secara asmara hubungan kamu hanya perlu semacam perjuangan-perjuangan, perbaikan-perbaikan dan komunikasi menjadi kunci utama. Karena antara kamu Leo dengan pasangan kamu ini saya melihat seringkali ada kurangnya komunikasi. Kemudian kadang-kadang memperbesar ego, saling menang sendiri, pada akhirnya nggak ketemu titik solusi atau pertemuan yang membuat kamu tuh terhindar dari masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, teman-teman, untuk Leo, saya melihat kamu sedang fokus di finansial. Terus kemudian di asmara pun sepertinya kamu bisa memperbaiki semuanya dengan baik supaya ini dan ini bisa hilang gitu kan. Karena bagaimanapun kejujuran, loyalitas atau kesetiaan, kepercayaan gitu kan, saling memberi, saling mengasihi, itu semuanya menjadi kunci-kunci yang sangat penting di dalam sebuah hubungan. Nah teman-teman, intinya saya ambil kesimpulan bahwa untuk hubungan asmara kamu dengan dia boleh dikatakan masih bisa diperbaiki, masih bisa dilanjutkan gitu loh. Tetapi sembari kamu merilis juga hal-hal yang sekiranya harus dibuang, perasaan-perasaan negatif dan sebagainya. Nah, di sini saya nggak ngebaca sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, enggak. Saya melihatnya justru di masa sekarang semua ya, dari 5 kartu ini, dan gangguan-gangguan itu juga berada di masa sekarang. Terus kemudian yang terpenting itu tadi kamu menyatukan rasa, berpegangan tangan, saling menguatkan sehingga tidak ada orang lain yang bisa merusak hubungan kamu. Karena kadang-kadang gini teman-teman, bahwa ada banyak orang di sekitar kita ya yang kadang-kadang tuh ngerasa ngiri gitu ya. Nah, ini tema dari tadi memang ada unsur ngiri atau ada unsur kecemburuan sosial. Karena di masalah asmara pun ketika misalnya kamu sedang jalanin hubungan dengan seseorang, tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekitar kamu atau teman-teman di sekitar dia ada yang suka dan ada yang tidak gitu loh. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Ada yang nyinyir juga tanpa sebab dan alasan yang jelas. Nah, ini yang kadang-kadang harus diwaspadai karena situasi ini tuh nggak enak banget gitu kan. Karena yang namanya hubungan itu kan memang harus pakai perasaan dan sebagainya. Tapi sejauh ini so far saya melihat untuk Leo dan pasangan kamu tuh cukup baik. Meskipun ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Nah, ini sekali lagi hal-hal atau yang diwaspadai itu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu sih. Nah, di sisi lain,
Saya melihat di sini untuk Leo ada apa ya? Keinginan untuk membuat sebuah terobosan-terobosan yang memang itu berhubungan sekali dengan perbaikan finansial. Nah, di sini Leo membutuhkan sekali support dari pasangan. Nah, kalau kamu adalah sebagai seorang pasangan Leo, kamu harus support dia. Atau sebaliknya, kamu Leo sendiri dan kamu punya pasangan, dan otomatis itu butuh support. Maka dari itu yang paling penting adalah kamu menyatukan perasaan-perasaan kamu, sehingga perasaan kamu dengan dia kuat, sehingga apapun yang datang dari luar, apapun yang mengganggu kamu dari luar, orang yang nggak suka dan sebagainya, itu bisa kalian antisipasi dengan baik. Ya, jadi kuatkan terus. Jadi intinya kamu dan pasangan Leo dan pasangan kamu semuanya akan baik-baik saja, meskipun ada gangguan-gangguan kecil yang menyelip di dalamnya, ya. Tapi itu semuanya bisa diantisipasi dan bisa diatasi, oke? Jadi nggak usah khawatir buat Leo. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya bacakan untuk Leo, ya, dan juga mungkin ada cross watcher juga. Dan yang jelas mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Semoga kamu bisa memberikan kamu petunjuk-petunjuk yang berarti dan bermanfaat. Oke, teman-teman, jangan lupa semoga kita semuanya selalu sehat, diberikan umur panjang yang barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah. Jangan lupa bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.